Aroma bunga melati yang seharusnya menenangkan justru terasa mencekik leherku. Di depan cermin rias yang dihiasi lampu-lampu terang, aku menatap pantulan diriku. Kebaya putih bertabur payet kristal Swarovski membalut tubuhku dengan sempurna. Riasan paes di dahiku sudah terbentuk rapi, membuat wajahku terlihat manglingi. Orang-orang di luar kamar memuji kecantikanku, menyebutku sebagai calon pengantin paling beruntung karena akan menikahi Aris, pria tampan yang selama ini terlihat begitu sopan dan mencintaiku. Namun, di balik senyum tipis yang kupaksakan untuk perias, tanganku yang tersembunyi di bawah kain batik gemetar hebat. Bukan karena gugup menghadapi akad nikah, melainkan karena amarah yang kubekukan menjadi es di dalam dada. Mataku melirik ke arah meja rias, di mana sebuah kotak perhiasan beludru merah tergeletak. Itu adalah kotak seserahan spesial yang diminta Aris untuk kusimpan bersamaku sebelum akad. Berisi satu set perhiasan berlian warisan ibuku, ibu kandungku yang sudah meninggal, dan beberapa sertifikat aset tanah serta deposito yang rencananya akan kami gabungkan setelah menikah. Aris bersikeras agar aku membawanya pagi ini, dengan alasan agar bisa langsung dipakai saat resepsi dan diamankan bersama. Bodoh. Dulu aku mungkin akan menurut saja karena cinta, tapi hari ini isi kotak itu bukanlah seperti yang mereka kira. Pikiranku melayang mundur ke kejadian 2 hari yang lalu. Siang itu matahari sangat terik. Aku pulang lebih awal dari kantor untuk memberikan kejutan pada Aris. Aku membawa makan siang favoritnya. Namun saat mobilku memasuki pekarangan rumah, aku melihat mobil Aris terparkir di sisi samping rumahku. Area yang jarang dilewati orang karena tertutup semak bugenvil yang rimbun. Itu aneh. Aris seharusnya belum datang. Dan kenapa dia parkir di sana? Aku tidak jadi masuk lewat pintu depan. Dengan langkah mengendap-endap, aku berjalan menyusuri dinding samping rumah, menuju jendela kamar tamu yang terbuka sedikit. Jantungku berdegup kencang saat mendengar suara tawa tertahan. Suara itu sangat kulindukan, tapi juga sangat kubenci saat menyadari siapa lawan bicaranya. Itu suara Rina, kakak tiriku dan Aris. Aku menahan napas, menempelkan punggungku ke dinding dingin. Sayang, pelan-pelan, nanti ada yang dengar. Suara Rina terdengar manja, menjijikan. Tenang saja, perempuan bodoh itu sedang sibuk fitting baju resepsi terakhirnya. Ayahmu juga sedang di kantor, jawab Aris. Nada suaranya berbeda total dari nada lembut yang biasa ia gunakan padaku. Ini terdengar licik, penuh cemooh. Jadi bagaimana rencananya besok lusa? Aku sudah tidak sabar, desak Rina. Seperti yang sudah kita rencanakan sayang. Aris tertawa kecil, suara yang membuat darahku mendidih. Besok lusa, 1 jam sebelum akad nikah, saat rumah sedang kaos dan semua orang sibuk, kita kabur. Kamu pastikan dia membawa kotak perhiasan dan tas dokumen penting itu ke kamarnya. Tenang saja, itu sudah aku atur. Aku bilang padanya kalau itu tradisi keluarga supaya berkah. Dia percaya saja karena dia naif. Rina terkikik. Kita bawa semua harta wanita bodoh itu. Perhiasan ibunya yang harganya miliaran itu, plus uang tunai di ATM yang pinnya sudah kamu intip kan? Sudah kita kuras semuanya untuk bekal kita kawin lari ke Bali lalu ke luar negeri. Biar tahu rasa perempuan sok kaya itu. Biar dia malu berdiri sendirian di pelaminan di depan ratusan tamu undangan. Biar keluarganya hancur menanggung aib. Dan ibuku? Tanya Rina. Ibu tirinya itu. Ah, Bu Linda kan ada di pihak kita. Dia yang akan memantau keadaan di sini dan berpura-pura panik. Nanti kalau Citra sudah hancur, miskin dan depresi, kita bisa kembali dengan kepala tegak. Karena dia sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi. Aku sudah bosan sekali dengan dia, Rina. Dia kaku, kampungan, sok suci. Aku cuma butuh hartanya. Kamu yang aku mau. Duniaku runtuh saat itu juga. Aris, pria yang selama 3 tahun ini kupuja, yang kukira adalah pelabuhan terakhirku setelah ayah menikah lagi, ternyata hanyalah ular berbisa. Dan Rina, kakak tiri yang selama ini selalu manis di depanku, ternyata menyimpan dengki yang begitu dalam. Air mataku hendak tumpah, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jangan menangis, Citra. Jangan menangis untuk sampah. Batinku menjerit. Sakit hati ini bukan main-main. Rasa dikhianati ini membakar habis sisa-sisa cinta yang kupunya.
Tapi di atas rasa sakit itu, logika bertahan hidupku menyala. Aku mundur perlahan. Tidak, aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Jika aku melabrak mereka sekarang, mereka hanya akan menyangkal. Atau lebih buruk lagi, mereka akan mencari cara lain untuk menghancurkanku secara fisik. Aku harus bermain cantik. Aku kembali ke mobil, keluar dari pekarangan, lalu masuk lagi seolah-olah baru datang 15 menit kemudian dengan wajah ceria yang kupalsukan dengan sempurna. Malam itu juga, aku melancarkan aksi balas dendamku dalam diam. Langkah pertama, harta. Aku pergi ke bank keesokan paginya dengan alasan mengurus administrasi pernikahan. Aku mengosongkan seluruh saldo di rekening utama yang diketahui Aris. Aku memindahkannya ke rekening baru di bank berbeda yang tidak diketahui siapapun. Bahkan ayah, kartu ATM lamaku kutinggalkan dengan saldo minimal hanya sisa Rp50.000. Langkah kedua, dokumen. Sertifikat tanah dan deposito asli kuambil dari brankas. Aku pergi ke percetakan kenalan lamaku yang ahli. Aku membuat replika sertifikat tanah yang sangat mirip secara fisik, namun tentu saja palsu, dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Kertasnya, stempelnya, semua terlihat asli bagi mata awam yang sedang terburu-buru. Yang asli kusimpan aman di safe deposit box bank. Langkah ketiga, berlian. Ini yang paling memuaskan. Kalung dan cincin berlian peninggalan ibu bernilai hampir 2 miliar. Aku mengunjungi toko perhiasan langgananku dan membeli replika high-grade cubic zirconia dan logam sepuhan yang bentuknya persis sama. Bagi orang awam, kilauannya sama menyilaukannya. Tapi harganya tak sampai 1% dari harga asli. Malam sebelum pernikahan, Rina datang ke kamarku dengan wajah manis palsunya. Citra, jangan lupa ya, kotak perhiasan dan dokumennya ditaruh di tas jinjing ini. Besok biar gampang dibawa, katanya sambil menyodorkan tas kulit mewah. Iya kak, terima kasih sudah mengingatkan, jawabku sambil tersenyum polos. Aku titip tas ini di dekat meja rias ya. Mataku menangkap kilatan tamak di mata Rina saat ia melihat kotak perhiasan itu. Dia tidak tahu, dia sedang menatap kaca dan logam murah. Kembali ke masa kini. Jam dinding menunjukkan pukul 7.30 pagi. Akad nikah dijadwalkan pukul 9. Pintu kamarku diketuk. Ibu tiri, Bu Linda, masuk dengan wajah yang dibuat seolah-olah cemas. Namun matanya menari-nari penuh antisipasi. Citra, kamu sudah siap nak? Cantik sekali, pujinya. Namun ada suaranya terasa hampa. Oh iya, Aris tadi bilang dia mau ke toilet sebentar di pavilion samping. Rina juga sepertinya sedang membantunya. Aku menahan senyum sinis. Permainan dimulai. Iya bu, aku tunggu di sini saja, jawabku tenang. 30 menit berlalu, kegelisahan mulai melanda rumah. Ayahku, Pak Surya, mulai mondar-mandir di ruang tengah. Rombongan keluarga Aris sudah datang. Keluarga besar Aris memang terpandang. Kakak kandung Aris, Bayu, duduk dengan tenang di sofa tamu. Pria itu berbeda jauh dengan Aris. Bayu adalah CEO perusahaan multinasional. Wajahnya tegas, dingin, dan jarang tersenyum. Auranya mengintimidasi. Dia menatap jam tangannya sesekali. Pukul 8.30. Kepanikan meledak. Salah satu sepupuku berlari masuk ruang rias pengantin. Wajahnya pucat pasi. Citra, Citra. Kenapa? Tanyaku pura-pura kaget. Aris tidak ada di pavilion. Rina juga tidak ada. Mobil Aris tidak ada di parkiran. Aku berdiri, membiarkan kursi riasku terjatuh. Apa maksudmu? Mungkin mereka pergi membeli sesuatu yang tertinggal. Tidak, Mbak. Lemari di pavilion kosong. Dan... Sepupuku menelan ludah, takut mengatakannya. Ada satpam yang lihat mobil Aris keluar ngebut membawa koper besar dan tas cincin yang tadi ada di kamarmu. Tas cincin itu, tas berisi harta karun palsu itu. Mereka benar-benar membawanya. Aku segera berlari keluar kamar menuju ruang tengah, berakting panik sealami mungkin. Di sana ayah sudah memegangi dadanya. Wajahnya merah padam menahan amarah dan malu. Ibu Linda dengan akting kelas Oscar-nya sedang menangis meraung-raung. Ya Tuhan, Rina, kenapa kamu tega melakukan ini? Aris, kenapa kamu bawa kabur anakku? Teriak Bu Linda. Kalimatnya cerdas, memosisikan Rina sebagai korban yang dibawa kabur, bukan pelaku. Mereka kabur. Suara berat dan dingin membelah keributan. Itu Bayu. Dia berdiri tegak, matanya yang tajam menatap kosong ke arah pintu depan.
Maafkan kami, Nak Bayu. Maafkan kami. Ayahku hampir berlutut. Saya tidak tahu kalau anak tiri saya dan Aris. Ayah tak sanggup melanjutkan. Malu yang luar biasa. Tamu-tamu penting sudah mulai berdatangan. Penghulu sudah duduk menikmati teh. Wartawan lokal juga ada di depan karena pernikahan ini melibatkan dua keluarga cukup berada. Ini bencana. Bagaimana nasibmu, Nak? Ditinggal kawin lari sejam sebelum akad, bisik tanteku. Aku menunduk menutupi wajahku dengan tangan. Bahuku berguncang. Semua orang mengira aku menangis hancur. Padahal aku sedang menahan tawa kemenangan, membayangkan wajah Aris dan Rina saat nanti mencoba menjual berlian palsu itu. Tapi masalah di depan mata tetap nyata. Tamu undangan, harga diri ayah. Bubarkan saja, seru ayah putus asa. Biar ayah yang tanggung malunya, kita batalkan pernikahan ini. Jangan, sela Bu Linda. Mas, pikirkan reputasi kita. Pikirkan kolega bisnis Mas. Kalau dibatalkan sekarang, saham perusahaan Mas bisa anjlok karena skandal ini. Kita bilang saja Aris sakit mendadak. Bohong tidak akan menyelesaikan masalah, Bu. Bentak ayah. Pengantin prianya kabur dengan kakak perempuannya sendiri. Alasan sakit apa yang bisa menutupinya saat mereka tidak ada di sini? Suasana hening mencekam. Isak tangis palsu Bu Linda, bisik-bisik keluarga, dan detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran keluarga kami. Saat itulah Bayu melangkah maju. Sepatu pantofel wahalnya berbunyi tegas di lantai marmer. Dia berjalan mendekati ayahku, lalu menatapku yang masih menunduk. Pak Surya, panggil Bayu. Suaranya datar namun penuh otoritas. Ayah menoleh, matanya berkaca-kaca. Maafkan kelakuan adik Anda, Nak Bayu. Adik saya brengsek. Itu fakta yang tidak bisa diubah, potong Bayu dingin. Dia mempermalukan keluarga Bapak, dan dia juga mempermalukan keluarga saya. Keluarga Pratadikara tidak pernah ingkar janji. Undangan sudah sebar, penghulu sudah ada. Bayu menarik napas panjang lalu menatapku tajam. Tatapan itu menusuk, seolah sedang menilai sebuah barang dagangan. Namun ada kilatan tanggung jawab di sana. Saya yang akan menggantikannya, ucap Bayu tegas. Ruangan itu seketika senyap, hening total. Bahkan Bu Linda berhenti menangis pura-pura saking kajapnya. Apa? Ayah tergagap. Saya akan menikahi putri Bapak, Citra. Ulang Bayu. Dia tidak bertanya. Dia menyatakan, saya belum menikah. Secara status saya layak. Ini satu-satunya cara menyelamatkan wajah kedua keluarga. Bapak tidak perlu malu karena putrinya ditinggal, dan keluarga saya tidak perlu malu karena memiliki putra yang tidak bertanggung jawab. Tapi Nak Bayu, pernikahan bukan main-main. Tanpa cinta. Ayah bingung. Cinta bisa dibangun, Pak. Atau tidak perlu sama sekali. Yang penting kehormatan terjaga. Bayu memotong lagi. Sangat pragmatis. Dia lalu beralih padaku. Citra, bagaimana menurutmu? Kamu mau menanggung malu seumur hidup dicap sebagai perawan tua yang ditinggal lari? Atau menikah dengan saya? Aku mengangkat wajahku, menatap mata elang Bayu. Pria ini, kakak dari pria yang baru saja mencampakanku. Dia tampan, jauh lebih tampan dan mapan dari Aris. Tapi dia sedingin kutub utara. Namun, otakku berputar cepat. Aris dan Rina ingin aku hancur dan malu. Jika aku menangis dan pernikahan batal, mereka menang. Tapi jika aku menikah dengan Bayu, sang pewaris utama keluarga Pratadikara, pria yang selalu diirikan oleh Aris, maka akulah pemenang sesungguhnya. Aku akan menjadi kakak ipar mereka. Aku akan menjadi istri dari pria yang jauh lebih berkuasa. Aku menghapus air mataku yang memang sedikit dan menegakkan punggungku. Aku menatap Bayu tepat di matanya. Saya bersedia, jawabku lantang. Nikahi saya, Tuan Bayu. Bayu mengangguk singkat, tanpa senyum. Bagus. Segera ganti nama di berkas KUA. Kita punya waktu 45 menit. Kepanikan berganti menjadi kesibukan jenis baru. Ayah memelukku erat, membisikkan kata maaf berulang kali. Bu Linda tampak pucat. Rencananya agar aku hancur berantakan gagal total. Justru sekarang aku akan menikah dengan paus besar. Bukan sekadar ikan teri seperti Aris. Saat aku didudukan kembali di kursi rias untuk memperbaiki touch up, aku menatap pantulan diriku lagi. Selamat menikmati liburan kalian, Aris dan Rina. Batinku menyeringai.
Kalian membawa sampah, sementara aku mendapatkan berlian yang sesungguhnya. Akad nikah dimulai. Saya terima nikah dan kawinnya Citra Natania binti Surya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Bayu lantang, tegas, dan bergetar maskulin dalam satu tarikan napas. Sah. Sah. Dan detik itu juga nasibku berubah total. Bukan menjadi wanita yang dicampakkan, melainkan menjadi Nyonya Bayu Bratadikara. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Bayu menikahiku karena tugas dan kehormatan. Malam nanti saat pintu kamar pengantin tertutup, aku harus menghadapi suami baruku yang dingin ini. Dan nun jauh di sana, bom waktu yang kusiapkan untuk Aris dan Rina sedang berdetik, menunggu ledakan. Resepsi pernikahan itu berjalan seperti sebuah pertunjukan teater yang agung, namun ganjil. Ribuan tamu menyalami kami. Senyum di wajah Bayu tidak pernah luntur. Tapi aku tahu, itu hanya topeng. Tangannya yang melingkar di pinggangku terasa tegas dan protektif. Namun tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada kewajiban. Senyum, bisik Bayu rendah di telingaku saat sorot kamera wartawan menghujani kami. Jangan biarkan mereka melihat celah sedikit pun. Aku menuruti perintahnya. Aku tersenyum hingga pipiku kram. Di sudut ruangan aku melihat ibu tiriku, Bu Linda gelisah. Dia terus-menerus mengecek ponselnya. Wajahnya pias. Aku tahu dia mencoba menghubungi Rina. Percuma Bu, batinku. Anak kesayanganmu itu pasti sudah mematikan ponselnya agar tidak terlacak. Ketika pesta usai larut malam, kami langsung diboyong ke penthouse pribadi milik Bayu di pusat kota, bukan ke rumah orang tuaku. Bayu beralasan kami butuh istirahat, tapi aku tahu dia ingin menghindari interogasi keluarga malam ini. Begitu pintu penthouse mewah itu tertutup, topeng Bayu runtuh. Dia melepaskan jas mahalnya dan melemparnya ke sofa kulit. Wajahnya kembali datar dan dingin, seperti patung es yang indah. Dia melonggarkan dasinya, lalu menatapku yang masih berdiri kaku dengan gaun pengantin yang berat. Kamar mandi ada di sebelah sana. Ada walk-in closet. Baju ganti untukmu sudah disiapkan oleh asistenku tadi sore. Katanya tanpa basa-basi. Terima kasih mas, Pak Bayu. Aku tergagap, bingung harus memanggilnya apa. Bayu menghela napas panjang, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Lelah, mungkin juga sedikit kasihan, tapi tertutup oleh tembok arogansi. Panggil Bayu saja kalau kita berdua, panggil Mas kalau di depan keluarga. Dia berjalan menuju minibar, menuangkan air mineral dingin. Dengar Citra, pernikahan ini mendadak. Kita berdua korban dari kebodohan adik dan kakak tirimu. Aku tidak mengharapkan cinta darimu, dan kuharap kamu juga tidak mengharapkan romansa picisan dariku. Kita jalani ini sebagai mitra, jaga nama baikku. Aku akan menjamin hidupmu dan keluargamu. Kata-katanya tajam tapi jujur. Saya mengerti, jawabku pelan. Tapi, boleh saya minta tolong? Bayu mengangkat alis. Apa? Resleting gaun ini ada di punggung belakang. Saya tidak bisa membukanya sendiri. Hening sejenak. Bayu meletakkan gelasnya. Dia berjalan mendekatiku. Jantungku berdegup kencang saat merasakan hawa tubuhnya di belakangku. Dia tidak menyentuh kulitku secara langsung. Jemarinya dengan cekatan namun hati-hati menurunkan resleting gaunku. Selesai, katanya. Lalu segera mundur 2 langkah. Sangat sopan, sangat berjarak. Mandi dan istirahatlah. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Ini kamar utamamu. Sekarang ini kamarmu. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu merasa nyaman, atau mungkin tidak akan pernah sama sekali jika itu maumu. Kamu aman di sini. Setelah mengatakan itu dia keluar dan menutup pintu. Aku berdiri terpaku di tengah kamar yang luas dan mewah itu. Air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Dia dingin ya, tapi dia pria yang terhormat. Berbanding terbalik dengan Aris yang hangat, tapi ternyata penipu ulung. Malam itu aku tidur di ranjang king size yang empuk sendirian, memeluk guling sambil membayangkan apa yang sedang terjadi pada 2 pengkhianat itu. Sementara itu, ratusan kilometer dari Surabaya, sebuah villa terpencil di kawasan Batu menjadi saksi bisu euforia semu Aris dan Rina. Mereka baru saja tiba setelah perjalanan yang menegangkan. Mereka menghindari jalan tol utama, takut dicegat.
dan memilih jalan tikus hingga sampai di persembunyian ini. Akhirnya, seru Rina melempar tubuhnya ke sofa villa yang berdebu. Kita bebas sayang, bebas dari drama keluargamu yang kaku, dan bebas dari citra si bodoh itu. Aris tertawa lepas membuka kancing kemejanya. Kamu benar, bayangkan wajah Bapak dan Mas Bayu sekarang. Pasti panik setengah mati mencari pengganti. Dan Citra, dia pasti sedang menangis di pojokan kamar. Biarin aja dia nangis sampai matanya bengkak, cibir Rina. Dia bangun dari sofa, matanya berbinar menatap tas jinjing kulit yang diletakkan Aris di atas meja. Sekarang ayo kita lihat bekal masa depan kita. Aris menyerinai. Silahkan Tuan Putri, buka kotak Pandoranya. Dengan tangan gemetar karena antusias, Rina membuka tas itu. Dia mengeluarkan kotak perhiasan belutru merah yang berat. Jantungnya berpacu membayangkan kilau berlian set yang harganya miliaran itu. Ini dia, desis Rina. Dia membuka kotak itu. Cahaya lampu villa memantul pada kalung, cincin dan anting yang tertata rapi di dalamnya. Sekilas perhiasan itu berkilau indah. Cantik banget, gumam Aris ikut mendekat. Coba lihat sertifikatnya. Rina mengambil secari kertas yang terlipat di bawah bantalan beludru. Dia membukanya, kening berkerut. Sayang, Rina memanggil ragu. Kok kertasnya agak tipis ya? Dan stempel tokonya luntur? Masa sih? Mungkin kena keringat. Aris merebut kertas itu. Dia membacanya. Sertifikat keaslian. Tulisannya ada, tapi tidak ada hologram. Tidak ada nomor seri yang timbul. Perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuk Aris. Dia mengambil kalung berlian utama. Beratnya terasa ringan. Terlalu ringan untuk berlian dan emas putih seberat itu. Coba cek yang lain, perintah Aris panik. Rina segera merogoh tas lagi, mengeluarkan map berisi sertifikat tanah dan BPKB mobil mewah Citra. Dia membuka map itu dengan kasar. Ini fotokopi warna, jerit Rina histeris. Aris, ini cuma kertas HVS biasa yang diprint warna. Tidak ada cap basahnya. Ini palsu. Apa? Aris melempar kalung di tangannya ke lantai. Prang. Bunyi yang dihasilkan bukan denting logam mulia yang padat, melainkan bunyi cring nyaring seperti koin receh beradu dengan keramik. Salah satu mata berlian dari kalung itu terlepas dan menggelinding. Aris memungut mata berlian itu. Dia menggoreskannya ke kaca jendela villa. Tidak ada bekas goresan di kaca. Justru batu itu yang tergores. Kaca, bisik Aris. Wajahnya memucat seketika. Ini kaca murahan. Ini sirkonia palsu. Ini sampah aksesoris pasar malam. Nggak mungkin. Rina meraung. Dia mengacak-acak seluruh isi tas. ATM, cek ATM-nya. Kamu bilang kamu tahu PIN-nya dan saldonya ada 3 miliar. Aris menyambar kartu ATM platinum itu. Ayo ke minimarket depan, sekarang. Mereka berlari keluar villa seperti orang gila. Masuk ke mobil dan tancap gas menuju minimarket terdekat yang ada mesin ATM-nya. Tangan Aris gemetar saat memasukkan kartu. Rina berdiri di sampingnya, menggigit kuku dengan cemas. Aris menekan PIN. PIN benar. Syukurlah PIN-nya belum diganti. Desah Aris lega. Dia memilih menu cek saldo. Layar memproses sebentar. Detik-detik yang terasa seperti abad. Lalu angka itu muncul. Saldo 49.500. Hening. Suara mesin pendingin minimarket terdengar berdengung keras di telinga mereka. 49.000. Rina mengeja angka itu dengan suara tercekat. Nggak sampai 50.000 perak. Bajingan. Aris memukul mesin ATM itu dengan keras, sampai orang-orang di minimarket menoleh kaget. Dia tahu, Citra tahu. Perempuan ular itu tahu kita mau kabur. Kamu bilang dia bodoh. Rina memukul bahu Aris. Air matanya tumpah karena marah dan takut. Kamu bilang dia naif. Mana hartanya? Kita kabur cuma bawa baju dan uang tunai 5 juta di dompetmu. Itu nggak cukup buat hidup seminggu di sini. Aris merasot ke lantai minimarket, tidak peduli pada tatapan aneh kasir. Lututnya lemas, rencana sempurnanya hancur lebur. Dia telah meninggalkan keluarga kayanya, meninggalkan warisannya demi kawin lari dengan wanita yang sekarang sedang memaki-makinya. Dan semua itu demi harta yang ternyata palsu. Kita harus pulang, gumam Aris. Gila kamu, bentak Rina. Mau ditaruh di mana muka kita? Kita sudah kabur pas akad nikah. Ayahmu pasti membunuhmu. Dan ibuku
Ibuku pasti diusir. Terus kita mau makan apa? Bentak Aris balik. Kali ini lebih keras. Sifat aslinya yang temperamental mulai keluar karena tertekan. Berlian itu palsu, sertifikat itu sampah, ATM itu kosong. Kita gelandangan, Rina. Gelandangan. Di tengah pertengkaran mereka di parkiran minimarket yang gelap, ponsel Aris yang baru saja dia nyalakan bergetar hebat. Notifikasi berita online masuk bertubi-tubi. Aris membukanya dengan tangan gemetar. Judul berita utama di portal gosip terkenal terpampang jelas, lengkap dengan foto pernikahan yang megah. Pengantin pria kabur, sang kakak sang CEO Bayu Bratadikara turun tangan nikahi mempelai wanita. Di foto itu terlihat Bayu sedang memasangkan cincin ke jari Citra. Cincin yang asli, cincin berlian keluarga Bratadikara yang harganya 10 kali lipat dari yang dicuri Aris. Citra terlihat anggun dan Bayu terlihat gagah. Mereka tampak seperti pasangan kekuasaan, power couple yang sempurna. Dia menikah dengan Mas Bayu. Mata Aris melotot nyaris keluar. Citra jadi kakak iparku. Rina merebut ponsel itu. Matanya membelalak membaca beritanya. Rasa iri yang membakar dada membuatnya sesak napas. Dia berniat membuat Citra jadi perawan tua yang menderita. Tapi Citra justru mendapatkan raja. Sementara dia terjebak dengan pangeran buangan yang bangkrut. Sialan. Rina membanting ponsel Aris ke aspal hingga layarnya retak. Sialan. Pagi harinya di penthouse Bayu. Sinar matahari pagi menembus tirai otomatis yang terbuka perlahan. Aku mengercapkan mata, menyadari aku tidak berada di kamarku. Aroma kopi segar tercium samar. Aku bangun, merapikan rambut dan keluar kamar. Di meja makan, berbagai menu sarapan mewah sudah tersaji. Bayu sudah duduk di sana, sudah rapi dengan pakaian kasual, namun tetap terlihat mahal, kaos polo dan celana chino. Dia sedang membaca tablet sambil menyesap kopi. Duduklah, katanya tanpa menoleh. Makan sarapanmu. Aku duduk dengan canggung. Kamu masak ini semua? Bayu mendengus geli. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Sangat sedikit. Aku CEO, bukan koki. Asisten rumah tangga datang jam 5 pagi tadi dan sudah pulang. Makanlah. Kamu pasti lapar setelah drama kemarin. Aku mengambil roti bakar dan selai. Terima kasih. Satu hal lagi. Bayu meletakkan tabletnya dan menatapku serius. Pihak keluarga, terutama ayahku, ingin kita datang makan siang nanti. Mereka ingin memastikan sandiwara ini berjalan lancar. Aku butuh kamu bersikap seolah-olah kamu memang mencintaiku, atau setidaknya nyaman denganku. Bisa? Aku mengangguk mantap. Tentu, kamu sudah menyelamatkan wajah keluargaku. Aku akan melakukan apapun untuk menjaga nama baikmu, Bayu. Bagus. Dan soal harta yang dibawa kabur Aris, Bayu menatapku tajam seolah bisa membaca pikiranku. Aku mendapat laporan dari bank bahwa ada penarikan saldo besar-besaran dari rekeningmu 2 hari lalu ke rekening baru. Dan brankas di rumahmu juga kosong sebelum hari H. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia tahu, tentu saja dia tahu. Dia Bayu Bratadikara. Koneksinya ada di mana-mana. Bayu menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya meneliti reaksiku. Kamu sudah tahu rencana mereka kan? Aku tidak bisa berbohong di depan tatapan itu. Aku mengangguk pelan. Iya, aku menukar semuanya dengan barang palsu. Hening sejenak. Aku takut dia akan marah karena aku membiarkan skandal ini terjadi. Tapi kemudian sesuatu yang langka terjadi. Bayu tertawa. Tawa kecil yang renyah. Tawa yang tulus. Cerdas, puji Bayu. Matanya kini menatapku dengan kilatan apresiasi. Bukan lagi tatapan dingin seperti semalam. Aku kira kamu wanita lemah yang cuma bisa menangis. Ternyata kamu punya cakar. Dia berdiri mengambil kunci mobilnya. Bersiaplah istriku. Kita akan buat Aris dan Rina semakin menyesal saat mereka melihat betapa bahagianya kita nanti. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa benar-benar tersenyum. Bukan senyum palsu untuk kamera, tapi senyum kemenangan. Aku punya sekutu sekarang. Sekutu yang sangat kuat. 2 hari telah berlalu. Sejak pernikahan yang mengguncang itu. Di penthouse, hidupku terasa seperti mimpi surrealis. Bayu memperlakukanku dengan sangat baik, meski batas tegas antara suami istri dan rekan kerja masih ia pertahankan. Namun di depan publik dan keluarga, ia adalah aktor kelas dunia. Ia menggandeng tanganku, merapikan rambutku, bahkan menatapku dengan sorot mata yang membuat lututku lemas jika saja aku tidak tahu itu semua sandiwara. Siang itu, kami dijadwalkan makan siang di rumah ayahku. Ini adalah kunjungan pertama kami sebagai suami istri. Kamu siap? Tanya Bayu saat mobil mewahnya berhenti di pelataran rumah masa kecilku. Aku menarik napas panjang.
menatap rumah yang 2 hari lalu menjadi saksi bisu kehancuranku. Siap, selama ada kamu. Bayu menoleh menatapku lamat-lamat. Aku akan selalu di sampingmu. Ingat, kamu sekarang Nyonya Bratadikara. Tidak ada satu orang pun yang boleh merendahkanmu, termasuk ibu tirimu. Kami turun. Sambutan di dalam rumah terasa canggung. Ayahku, Pak Surya, terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya lesu, matanya cekung. Ia memelukku erat sekali, seolah takut aku akan hilang lagi. Maafkan Ayah Citra, Ayah gagal menjagamu, bisiknya Parau. Sudah ya, Citra bahagia sekarang. Jawabku menenangkan sambil melirik Bayu yang mengangguk sopan. Di sofa, Bu Linda duduk dengan wajah tegang. Matanya bengkak tapi sorot matanya tajam saat melihatku. Ada kebencian di sana. Dia pasti sudah tahu. Aris dan Rina gagal-gadal karena aku yakin Rina sudah menghubunginya untuk minta uang. Tapi Bu Linda tidak bisa mengirim apa-apa, karena ayah membekukan semua akses keuangan keluarga sejak kejadian itu. Duduklah Nak Bayu, Citra, kata Bu Linda dengan suara yang dipaksakan manis. Ibu siapkan makan siang kesukaan kalian. Suasana makan siang itu hening dan mencekam. Hanya denting sendok garpu yang terdengar. Namun ketenangan itu pecah ketika terdengar suara ribut-ribut di depan gerbang rumah. Satpam rumah terdengar berteriak melarang seseorang masuk. Dan Aris, Non Rina. Bapak bilang jangan izinkan siapapun masuk. Minggir kamu, ini rumahku. Itu suara Rina, melengking dan histeris. Pintu utama terbanting terbuka. Pemandangan yang menyambut kami sungguh kontras dengan kemewahan ruang makan. Aris dan Rina berdiri di ambang pintu. Penampilan mereka kacau balau. Kemeja Aris kusut dan kotor. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya kusam. Rina lebih parah. Make up-nya luntur, matanya liar, dan dia masih menenteng tas jinjing berisi harta palsu itu. Mereka terlihat seperti orang yang tidak mandi 2 hari dan tidur di mobil. Ayah, Ibu, seru Rina langsung berlari masuk tanpa melepas sepatu kotornya. Ayah membanting serbetnya ke meja dan berdiri. Berani-beraninya kalian menginjakkan kaki di sini lagi. Ayah, dengarkan kami dulu. Aris maju mencoba meraih tangan ayah, tapi ayah menepisnya kasar. Bayu berdiri perlahan, memosisikan dirinya di depanku, menjadi tameng hidup. Kalian membuat malu keluarga. Kabur 1 jam sebelum akad. Di mana otak kalian? Bentak ayah. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ini semua gara-gara Citra ya? Teriak Rina tiba-tiba menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Anak kesayangan ayah ini penipu, ular berbisa. Bu Linda langsung berdiri. Naluri membela anaknya muncul. Maksud kamu apa, Rina? Rina melempar tas jinjing itu ke meja makan, hingga gelas-gelas kristal terguling jatuh. Dengan kasar, ia menumpahkan isinya. Replika perhiasan dan kertas-kertas sertifikat palsu berserakan di antara piring makanan. Lihat ini. Rina memungut kalung berlian palsu itu. Dia menukar semuanya. Dia tahu kami mau pergi, jadi dia sengaja menukar berlian asli dengan kaca murahan. Rekeningnya juga kosong. Dia menjebak kami supaya kami kelaparan di jalan. Aris ikut menimpali. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Benar, Pak. Citra itu licik. Dia membiarkan kami membawa sampah ini. Kami tidak bisa makan. Kartu ATM kosong. Kami terlantar. Bapak harus menghukum dia karena menipu calon suaminya. Hening. Hening yang absolut. Aku menahan tawa getir. Betapa bodohnya mereka. Dalam usaha mereka menyalahkanku, mereka justru mengakui kejahatan mereka sendiri secara gamblang. Ayah menatap tumpukan barang palsu itu, lalu menatap Aris dan Rina bergantian. Wajah ayah berubah dari marah menjadi jijik yang mendalam. Jadi, suara ayah bergetar, rendah dan mematikan. Kalian marah karena kalian gagal mencuri? Aris dan Rina terdiam. Mereka baru sadar apa yang baru saja mereka ucapkan. Kalian kembali ke sini bukan untuk minta maaf karena kabur? Ayah melangkah maju, tangannya terkepal erat. Tapi kalian kembali untuk memprotes karena barang yang kalian curi ternyata palsu? Bukan begitu ya?
Rina tergagap mundur selangkah. Maksudku, Citra kan jahat. Diam, bentak ayah. Cukup. Ayah menoleh padaku, matanya penuh penyesalan. Citra, apakah benar kamu menukarnya? Aku melangkah keluar dari balik punggung Bayu. Aku menatap ayah dengan dagu terangkat. Benar ya, 2 hari sebelum pernikahan, aku mendengar Aris dan Rina merencanakan ini di samping rumah. Mereka bilang mau menguras hartaku, membuatku malu di pelaminan, dan membiarkan aku jadi perawan tua miskin, sementara mereka hidup mewah di luar negeri. Jadi aku amankan hakku. Salahkah aku? Yah, kurang ajar. Bu Linda tiba-tiba berteriak padaku. Kamu dengar itu, Mas? Dia tega membiarkan adiknya kelaparan. Dia sengaja. Harusnya dia cegah, bukan menjebak. Ayah menoleh perlahan ke arah Bu Linda. Tatapan ayah kali ini berbeda. Dingin menusuk. Linda, panggil ayah. Kamu tahu rencana mereka? Bu Linda memucat. Apa? Tentu saja tidak, Mas. Dia bohong, potongku cepat. Aku tidak akan memberi ampun kali ini. Saat percakapan itu, Rina bilang, nanti ibuku yang memantau keadaan di sana. Ibu Linda tahu semuanya ya. Dia yang bersandiwara menangis paling keras kemarin, supaya ayah tidak curiga. Citra, jaga mulutmu. Bu Linda hendak menampar pipiku. Tangan Bayu dengan cepat menangkap pergelangan tangan Bu Linda di udara. Cengkramannya kuat, membuat Bu Linda meringis kesakitan. Jangan pernah sentuh istri saya, desis Bayu. Suaranya tenang, tapi auranya mengerikan. 1 sentuhan lagi, tangan Anda patah. Bayu menghempaskan tangan Bu Linda. Wanita itu terhuyung ke belakang. Ayah menatap istrinya, wanita yang ia nikahi setelah ibuku meninggal, dengan tatapan seolah melihat orang asing. Pantas saja, gumam ayah. Pantas saja kamu ngotot tidak mau pernikahan dibatalkan. Pantas kamu terus membela Rina. Ternyata kamu sekongkol ingin menghancurkan anak kandungku. Mas, dengarkan aku. Bu Linda menangis. Kali ini air matanya asli karena ketakutan. Keluar, ucap ayah pelan. Mas, keluar dari rumahku semuanya, teriak ayah hingga urat lehernya menonjol. Kamu Linda dan 2 anak haram jadah ini, bawa pergi sampah-sampah kalian. Detik ini juga aku talak kamu Linda. Ayah, Rina menjerit histeris berlutut di kaki ayah. Jangan usir kami nggak punya uang, kami nggak punya tempat tinggal. Aris mobilnya bensinnya habis, kami mau tidur di mana? Tidur di jalanan. Tidur di kolong jembatan, aku tidak peduli. Ayah menendang kaki Rina agar menjauh. Selama ini aku nafkahi kalian. Aku sekolahkan kamu Rina. Aku terima kamu Linda. Dan ini balasan kalian. Kalian tusuk anakku dari belakang. Kalian mau rampok harta peninggalan almarhumah istri pertamaku? Aris mencoba mendekat ke arah Bayu. Mas Bayu, tolong Mas. Mas kan kaya raya. Mas pasti punya hati. Biarkan kami tinggal di pavilion belakang saja. Aku adikmu Mas. Bayu menatap adiknya dengan tatapan datar tanpa emosi. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit dan mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Dia menjatuhkan uang itu ke lantai tepat di depan sepatu kotor Aris. Itu sumbangan terakhir dariku. Cukup untuk naik angkot dan beli nasi bungkus, kata Bayu dingin. Mulai hari ini, nama kamu dicoret dari daftar keluarga Bratadikara. Jangan pernah bawa-bawa namaku lagi di luar sana. Satpam akan menyeret kalian jika dalam 5 menit kalian masih di sini. Mas Bayu jahat, teriak Rina. Satpam, panggil ayah. 3 orang satpam berbadan tegap masuk. Tanpa ampun mereka menyeret Aris dan Rina yang meronta-ronta. Bu Linda yang masih syok karena ditalak dipaksa keluar. Dia hanya sempat menyambar tas tangannya sebelum pintu rumah besar itu ditutup di depan wajah mereka. Suara gedoran dan teriakan makian Rina masih terdengar dari luar, tapi perlahan menjauh saat satpam menyeret mereka hingga keluar gerbang kompleks. Di ruang makan, keheningan kembali. Tapi kali ini keheningan yang menyedihkan. Ayah merosot duduk di kursi, bahunya terguncang hebat. Pria tua itu menangis, menangisi kegagalan rumah tangganya, menangisi pengkhianatan orang-orang yang dipercayainya. Aku segera mendekat, memeluk ayah erat-erat. Ayah, maafkan Citra. Bukan salahmu, Nak. Bukan salahmu. Isak ayah membelai kepalaku. Ayah yang buta. Ayah yang membawa serigala masuk rumah kita. Bayu berdiri di samping kami. Tangannya menepuk pelan bahu ayah. Sebuah gestur dukungan yang jarang ia tunjukkan. Setelah emosi ayah mereda, kami pamit pulang. Ayah butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri dan mungkin memanggil pengacara untuk mengurus perceraian resminya.
Dalam perjalanan pulang kembali ke penthouse, langit Surabaya mulai gelap. Hujan turun rintik-rintik. Di dalam mobil, aku masih diam menatap keluar jendela. Kejadian tadi menguras energiku. Tiba-tiba sebuah tangan hangat menggenggam tanganku yang lingin. Aku menoleh. Bayu. Dia menyetir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya menggenggam tanganku erat di atas konsol tengah. Kamu hebat tadi, katanya tanpa menoleh. Kamu berani mengungkap kebenaran di depan ayahmu. Itu tidak mudah. Aku cuma tidak mau mereka menginjak-injak ayah lagi, jawabku pelan. Terima kasih sudah membela saya. Membela aku tadi. Sudah tugasku, jawab Bayu. Genggamannya tidak dilepaskan sepanjang perjalanan pulang. Jempolnya perlahan mengusap punggung tanganku, memberikan sensasi hangat yang aneh yang membuat jantungku berdetak tidak karuan. Sampai di penthouse, suasana di antara kami berubah. Ada ketegangan baru, tapi bukan ketegangan karena rasa canggung atau takut. Ini ketegangan karena kedekatan. Citra, panggil Bayu saat kami masuk ruang tengah. Ya, dia berdiri di hadapanku, menatap mataku lekat-lekat. Jarak kami cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum woody-nya yang maskulin. Mulai sekarang, lupakan masa lalu. Aris, Rina, Bulinda, mereka sudah jadi masa lalu. Fokuslah pada masa depan. Fokuslah pada kita. Kata kita terdengar asing namun manis. Bayu, kenapa kamu sebaik ini padaku? Kita menikah karena terpaksa kan? Tanyaku memberanikan diri. Bayu terdiam sejenak. Dia mengangkat tangannya ragu-ragu, lalu menyelipkan anak rambutku ke belakang telinga. Sentuhan jarinya di kulit wajahku membuatku merinding. Awalnya memang terpaksa, akunya jujur. Tapi melihatmu, melihat bagaimana kamu bertahan, melihat kecerdasanmu dan keberanianmu, aku rasa aku tidak keberatan terjebak dalam pernikahan ini bersamamu. Dia menunduk sedikit, wajahnya mendekat. Malam ini tidurlah yang nyenyak. Tidak perlu takut lagi. Aku ada di sini. Dia tidak menciumku. Dia hanya mengecup keningku. Lembut, lama dan penuh perasaan. Selamat malam, Citra. Dia berbalik menuju kamar tamu, meninggalkanku yang berdiri mematung dengan wajah memanas dan hati yang berdebar kencang. Apakah es di hati Bayu mulai mencair? Atau justru hatiku yang mulai luluh pada pria dingin ini? Di luar sana, di bawah guyuran hujan deras, Aris, Rina, dan Bulinda sedang berteduh di halte bus yang kotor. Perut lapar, tanpa uang, dan saling menyalahkan. Karma baru saja menyajikan hidangan pembukanya. 1 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Kehidupanku sebagai Nyonya Bayu Bratadikara mulai menemukan ritmenya. Awalnya aku canggung, merasa seperti tamu di istana kaca ini. Namun Bayu perlahan membuka pintunya. Bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan tindakan. Dia mulai mengajakku ke kantor pusat Bratadikara Tube. Bukan sekedar sebagai pajangan istri CEO, tapi dia memberiku peran. Mengetahui latar belakangku di bidang manajemen bisnis sebelum aku berhenti kerja demi Aris, Bayu menempatkanku di divisi CSR, Corporate Social Responsibility, yayasan perusahaan. Gunakan otakmu, jangan biarkan tumpul hanya karena jadi istriku, katanya saat menyerahkan kartu akses kantor. Kalimatnya terdengar ketus, tapi aku melihat sudut bibirnya terangkat. Dia menghargai kemampuanku. Hari ini aku duduk di ruang kerjaku yang menghadap Cakrawala, Surabaya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Citra, tolong kami. Ibu sakit. Kami diusir dari kontrakan petak. Tolong kirim uang sedikit saja. Rina. Aku menatap layar itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba, hanya rasa lelah mengingat nama itu. Aku memblokir nomor itu. Sama seperti 10 nomor lain yang sudah kuhapus bulan ini. Di seberang kota, realita yang jauh lebih kejam sedang berlangsung. Di sebuah kawasan kumuh di pinggiran Surabaya Utara, di gang sempit yang becek dan berbau selokan,
Aris, Rina, dan Bulinda duduk berdesakan di beranda sebuah warung tutup. Penampilan mereka sudah tidak bisa dikenali lagi. Aris yang dulu selalu wangi parfum mahal dan necis dengan kemeja bermerek, kini kurus kering. Kulitnya terbakar matahari, janggutnya tumbuh tak terawat. Dia mengenakan kaos partai lusuh yang dia dapat dari pembagian gratis. Rina, si primadona kampus yang dulu selalu update perawatan kulit, kini wajahnya kusam dan berjerawat karena stres dan air kotor. Rambutnya lepek, kukunya hitam. Bulinda, mantan nyonya besar yang hobi arisan berlian, kini terbatuk-batuk sambil memijat kakinya yang bengkak. Citra memblokirku lagi, desis Rina, melempar ponsel butut, satu-satunya harta tersisa yang layarnya sudah retak parah, ke pangkuannya. Sudah kubilang percuma, Aris menyahut serak. Dia sedang menghitung uang receh hasil memulung botol plastik seharian. Dapat berapa hari ini? Cuma 15.000, jawab Aris lirih. Tadi ada preman yang minta jatah lapak. 15.000? Bulinda menjerit lemah. Buat makan bertiga. Beli nasi bungkus satu aja sekarang 15.000. Ibu lapar, Aris. Ibu mau makan enak. Ibu diam, Nap, bentak Rina. Semua ini juga gara-gara ibu. Kalau ibu gak ngide dukung rencana busuk kita gak bakal begini. Coba kalau ibu larang aku selingkuh sama Aris, aku masih bisa cari cowok kaya lain. Sekarang nama kita hancur. Kok nyalahin ibu? Kamu yang gatel sama calon suami adikmu. Balas Bulinda tak mau kalah. Sudah berisik. Aris berteriak membuat orang lewat menoleh jijik. Mending kita cari kerja lagi besok. Kerja apa? Rina tertawa sinis. Suaranya terdengar gila. Kamu lupa kemarin kamu coba ngelamar jadi OB di gedung perkantoran? Begitu HRD lihat KTP kamu, Aris beratadikara, mereka langsung nelpon pusat. Ternyata Mas Bayu sudah blacklist nama kita di semua perusahaan besar dan relasinya. Kita ini hama, Aris, hama. Aris terdiam. Benar, kekuasaan Bayu mengerikan. Kakaknya itu tidak perlu menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Cukup dengan satu instruksi, jangan terima. Pintu rezeki mereka ditutup rapat di sektor formal. Mereka terpaksa kerja serabutan. Aris pernah jadi kuli panggul di pasar, tapi tubuh manjanya tidak kuat dan dia dipecat setelah 2 hari karena pingsan. Rina pernah coba jadi pelayan, tapi dipecat karena ketahuan mencuri lauk. Sekarang mereka benar-benar di titik nadir. Aku mau ke rumah Mas Bayu, gumam Aris tiba-tiba. Matanya kosong. Mau apa? Mati ditembak satpam? Cibi Rina. Aku mau minta maaf. Aku mau sujud di kakinya. Aku mau bilang kalau aku menyesal. Mungkin kalau Citra melihatku menderita begini dia bakal kasihan. Citra itu lembak. Racau Aris penuh harap, tapi terdengar menyedihkan. Citra yang dulu sudah mati, Aris. Rina memalingkan wajah menahan tangis. Yang ada sekarang cuma Nyonya Bratadikara yang dingin. Malam harinya di penthouse Bayu. Aku sedang menyiapkan makan malam sederhana. Meski ada pelayan, aku suka memasak untuk Bayu sesekali. Sup buntut kesukaannya. Pintu terbuka. Bayu masuk dengan wajah lelah. Dasinya sudah longgar. Namun matanya langsung mencari keberadaanku. Saat melihatku di dapur mengenakan apron, ketegangan di wajahnya mencair. Baunya enak. Komentarnya mendekat ke meja bar dapur. Sup buntut spesial. Mandi dulu sana. Aku siapkan di meja. Kataku tersenyum. Bayu tidak langsung beranjak. Dia menatapku lamat-lamat lalu berjalan memutar meja bar, berdiri tepat di depanku. Tangannya terulur, menyentuh pipiku yang terkena sedikit tepung. Kamu kelihatan bahagia, ujarnya pelan. Karena aku memang bahagia, jawabku jujur. Kerjaan di yayasan menyenangkan dan punya rumah yang tenang juga menyenangkan. Baguslah. Bayu mencondongkan tubuhnya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan... Lagi-lagi hanya kecupan di kening, tapi kali ini lebih lama. Tangannya meremas bahuku lembut. Terima kasih sudah membuat rumah ini terasa hidup, Citra, bisiknya. Kami makan malam dengan obrolan ringan tentang pekerjaan. Bayu mulai terbuka bercerita tentang masalah di kantornya, meminta pendapatku dan mendengarkan saranku dengan serius. Hubungan kami tumbuh menjadi persahabatan yang solid dengan benih-benih cinta yang mulai bertunas malu-malu di hatiku. Namun, kedamaian malam itu sedikit terusik saat ponsel Bayu berbunyi. Dia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya mengeras. Biarkan saja, usir. Kalau perlu panggil polisi. Jangan biarkan mereka mendekati gerbang utama lebih dari 50 meter. Perintah Bayu dingin ke telepon.
Dia mematikan panggilan dan kembali makan dengan tenang. "Siapa?" tanyaku hati-hati. "Tamu tak diundang." Aris mencoba menerobos pos satpam kompleks perumahan ini. Jawab Bayu datar. Aku meletakkan sendokku. "Dia, bagaimana keadaannya?" "Menyedihkan." Satpam bilang dia kurus kering dan bau. "Dia teriak-teriak memanggil namamu." Bilang dia mencintaimu dan menyesal. Aku terdiam dulu. Mungkin aku akan luluh mendengar Aris menderita. Tapi mengingat wajah Rina dan Aris yang tertawa licik saat merencanakan kehancuranku, hatiku kembali membeku. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. Bayu menatapku tajam. "Tergantung kamu. Kamu mau menemuinya?" Aku menggeleng tegas. Tidak ada gunanya. Luka itu sudah kering. Aku tidak mau mengoreknya lagi. Bayu tersenyum tipis, tampak puas dengan jawabanku. Keputusan yang tepat. Memberi harapan pada parasit hanya akan membuat mereka semakin menggerogoti kita. Tapi Bayu, aku ragu sejenak. Ayah masih sakit memikirkan mereka. Walau ayah marah, aku tahu jauh di lubuk hatinya dia sedih melihat anaknya jadi gelandangan. Bayu menghela napas. Dia meletakkan serbetnya. "Besok lusa ada acara amal besar perusahaan. Semua kolega bisnis dan media akan datang. Aku ingin kamu tampil memukau di sana. Tunjukkan pada dunia dan pada ayahmu bahwa kamu baik-baik saja dan bersinar. Itu obat terbaik buat ayahmu. Kalau dia melihatmu kuat, dia akan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dan soal Aris, aku akan kirim orang untuk memantau mereka. Bukan untuk membantu, tapi memastikan mereka tidak mati konyol di jalanan dan jadi berita viral yang mempermalukan kita lagi. Cukup dikasih makan sekali sehari ala kadarnya, tanpa mereka tahu itu dari kita. Sisanya, biarkan hidup yang mengajari mereka." Aku menatap Bayu kagum. Dia kejam pada musuhnya, tapi dia memikirkan segala risiko dengan sangat rapi. Malam itu, setelah makan malam, hujan turun deras disertai petir. Aku duduk di ruang keluarga membaca buku, sementara Bayu bekerja di laptopnya di sofa sebelah. Tiba-tiba, petir menyambar sangat keras, hingga lampu penthouse berkedip dan mati sebentar, sebelum genset otomatis menyala. Aku menjerit kaget, refleks menutup telinga. Aku trauma dengan petir sejak kecil. Dalam sekejap, aku merasakan tubuhku ditarik ke dalam pelukan hangat dan kokoh. Bayu. Dia memelukku erat di dadanya yang bidang. "Shh, tenang, cuma petir. Listrik sudah nyala lagi," bisiknya menenangkan. Tangannya mengusap punggungku. Wajahku terbenam di kemejanya yang wangi. Detak jantungnya terdengar stabil dan menenangkan. Aku mendongak, dan wajah kami begitu dekat. Cahaya lampu temaram dari luar jendela memantul di mata Bayu. Kali ini tidak ada dinding es, hanya ada tatapan pria pada wanitanya. "Kamu gemetar," katanya lirih. Jarinya menyusuri garis rahangku. "Aku takut," bisikku. "Entah takut pada petir atau pada perasaan yang meluap ini." "Jangan takut. Selama aku suamimu, tidak ada yang bisa menyakitimu, petir sekalipun," ucapnya. Perlahan, Bayu menundukkan wajahnya. Kali ini bukan kekening. Bibirnya menyentuh bibirku lembut. Ragu-ragu sejenak, lalu menuntut saat aku tidak menolak. Ciuman pertama kami. Bukan ciuman nafsu, melainkan ciuman pengakuan. Pengakuan bahwa di balik pernikahan kontrak ini ada dua hati yang mulai saling membutuhkan. Malam itu, dinding pemisah di antara kami benar-benar runtuh. Bayu mengangkat tubuhku, membawaku ke kamar utama, kamar kami. Dan untuk pertama kalinya, kami tidur di ranjang yang sama. Bukan sebagai orang asing, tapi sebagai suami istri yang mulai belajar mencintai. Sementara itu, di bawah jembatan layang yang becek karena hujan deras, Aris dan Rina menggigil kedinginan. Berebut selembar kardus bekas untuk selimut, meratapi nasib mereka yang berbanding terbalik dengan hangatnya kamar penthouse kami. 6 bulan berlalu bagai kedipan mata. Musim hujan telah berganti kemarau, dan hidupku pun telah berganti musim. Bukan lagi musim dingin yang penuh duka, melainkan musim semi yang penuh harapan. Pagi ini,
Aku berdiri di depan cermin besar di kamar kami. Tanganku mengusap perutku yang mulai membuncit. Usia kandunganku baru jalan 4 bulan, tapi kebahagiaan yang dibawanya terasa begitu besar. Bayu yang dulu dikenal sebagai CEO berhati dingin itu, kini berubah menjadi suami siaga yang rewel. Dia memindahkan kantornya ke ruang kerja di penthouse agar bisa memantauku 24 jam. Setiap kali aku meringis sedikit saja karena Bayu menendang, Bayu akan langsung lompat dari kursinya dengan wajah panik. "Sakit? Kita ke rumah sakit sekarang?" tanyanya untuk yang ke-10 kalinya hari ini. Aku tertawa, mengelus tangannya yang menggenggam bahuku. "Belum, Mas. Ini cuma kontraksi palsu." Sabar ya, jagoan kita masih mau main di dalam. Kamar bayi sudah siap. Bukan sekedar kamar, melainkan sebuah ruangan yang didesain istana kecil. Ranjang bayi dari kayu jati ukiran terbaik, mainan impor yang aman, dan lemari penuh pakaian bermerek yang bahkan belum dicabut labelnya. Ayahku, Pak Surya, juga hampir setiap hari mengirimkan sesuatu. Entah itu bantal menyusui, jamu tradisional, yang tentu saja dikonsultasikan dulu ke dokter oleh Bayu, hingga doa-doa yang tak putus. Sebaliknya kabar tentang Aris, Rina dan Bulinda semakin samar. Aku mendengar dari satpam kompleks bahwa beberapa bulan lalu, ada seorang wanita kurus yang mencoba mengintip dari pagar. Diduga Rina, tapi langsung diusir. Sejak Bayu membayar biaya operasi Aris, kami menutup buku tentang mereka. Kami pikir urusan kami dengan masa lalu sudah selesai. Ternyata takdir masih menyisakan satu halaman terakhir. Malam itu hujan deras mengguyur Surabaya. Petir menyambar-nyambar, mengingatkanku pada malam pertama kami benar-benar bersatu. Tiba-tiba rasa sakit yang berbeda menyerang perut bawahku. Rasanya seperti ditarik dan diperas kuat-kuat. "Mas," panggilku lirih mencengkeram spray. Bayu yang sedang tidur langsung terbangun, instingnya tajam. "Citra, kenapa? Kontraksi." Air ketuban pecah. Detik berikutnya adalah kekacauan yang terorganisasi. Bayu dengan wajah pucat tapi gerakan cekatan menggendongku ke mobil. Sopir pribadi sudah siap sedia di lobi. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit elit, Bayu tidak melepaskan tanganku. Dia terus membisikkan doa dan kata-kata penenang, padahal aku tahu, tangannya sendiri gemetar dan berkeringat dingin. Proses persalinan itu panjang dan menyakitkan. 5 jam aku berjuang antara hidup dan mati. Ayahku menunggu di luar ruang bersalin, mondar-mandir gelisah dengan tasbih di tangan. Di dalam, Bayu setia di sampingku. Dia menghapus keringatku, membiarkan tangannya ku benamkan kuku saat rasa sakit memuncak. "Kamu kuat sayang, kamu hebat," bisiknya di telingaku. Suaranya parau menahan tangis melihatku kesakitan. "Mas di sini, sakit sedikit lagi demi anak kita. Tarik nafas, Citra." Dan akhirnya, suara tangisan itu pecah. "Oek! Oek!" Suara tangis yang nyaring, kuat, dan mendominasi seluruh ruangan. Dokter mengangkat Bayu mungil yang masih merah itu. "Selamat Pak Bayu, Bu Citra. Bayinya laki-laki, sehat dan tampan, mirip bapaknya." Bayu menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat Bayu Bratadikara, pria paling berkuasa di lingkaran bisnisnya, menangis terseduh-seduh. Dia mencium keningku berkali-kali, air matanya membasahi pipiku. "Terima kasih Citra. Terima kasih sudah memberiku dunia." Kami memberinya nama Elang Bagaskara Bratadikara, artinya matahari yang memberikan cahaya. Dia adalah cahaya yang lahir dari kegelapan badai yang pernah menerpa kami. Berita kelahiran pewaris Bratadikara Group menyebar cepat. Karangan bunga memenuhi lobi rumah sakit hingga meluber ke pelataran parkir. Hadiah-hadiah mewah berdatangan dari kolega bisnis, menteri, hingga selebritas. Di sisi lain kota, di sebuah gubuk reot di bantaran kali yang bau sampah, sebuah televisi tabung 14 inci yang layarnya bergoyang-goyang menyiarkan berita infotainment. Selamat atas kelahiran putra pertama pasangan pengusaha Bayu Bratadikara dan Citra Natania. Rina duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Matanya menatap layar TV dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi rasa iri yang meledak-ledak seperti dulu. Yang tersisa hanyalah rasa hampa. Dia melihat Citra di layar kaca, tersenyum bahagia sambil mengendong bayi di ranjang rumah sakit yang mewah. "Dia cantik ya," gumam Rina pelan. Dia beneran bahagia.
Di sudut lain, Aris sedang berusaha membetulkan tongkat kayu penyangga kakinya yang patah. Kakinya yang pincang pasca kecelakaan masih sering nyeri saat hujan turun. Melihat berita itu, Aris berhenti. Dia menatap wajah kakaknya, Bayu yang sedang diwawancarai wartawan. Wajah kakaknya terlihat bangga dan protektif. Dulu Aris punya kesempatan untuk menjadi paman dari anak itu. Dulu dia punya kesempatan hidup di lingkaran itu. Tapi keserakahannya membakar jembatan itu hingga jadi abu. Bud, panggil Aris pada ibunya, Bu Linda, yang sedang melamun menatap dinding. Kondisi mental Bu Linda makin parah. Kadang dia sadar, kadang dia mengira masih hidup di rumah gedongan dan berteriak memanggil pembantu. Mana cucuku? Aku mau gendong cucuku. Racau Bu Linda tiba-tiba menunjuk TV. Itu cucuku kan? Anak Citra itu cucuku bukan, Bu. Kita nggak punya hak. Jawab Aris pahit. Aris beranjak susah payah menyeret kakinya yang pincang. Dia menuju tumpukan barang rongsokan yang mereka kumpulkan dari sisa-sisa pengusiran dulu. Ada satu tas tua milik Bu Linda yang berhasil diselamatkan. Aris membongkar tas itu. Di bagian paling bawah, tersembunyi di dalam lipatan kain batik lama, ada sebuah kotak kayu kecil berukir. Kotak itu dikunci, tapi kuncinya sudah rusak. Aris menemukannya seminggu lalu saat mencari uang receh yang mungkin terselip. Saat membukanya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam lama. Aku harus kembalikan ini, gumam Aris. Buat apa, Aris? Tanya Rina lelah. Nggak bakal dapat duit juga. Paling kamu diusir satpam. Nggak apa-apa, ini bukan soal duit. Ini soal... Aris menelan ludah. Suaranya tercekat. Ini soal satu hal benar yang harus aku lakukan sebelum aku mati. 1 bulan setelah kelahiran Elang, kami mengadakan acara akikah tertutup di rumah penthouse. Hanya keluarga inti. Suasana sangat hangat. Ayah menggendong Elang dengan penuh kasih sayang, melantunkan sholawat. Tiba-tiba interkom berbunyi. Kepala keamanan gedung Pak Danu melapor. Pak Bayu, maaf mengganggu. Ada seseorang di pos depan. Dia memaksa ingin menitipkan sesuatu untuk Ibu Citra. Dia tidak memaksa masuk. Dia hanya ingin menitipkan barang. Bayu mengerutkan kening. Siapa namanya? Aris, Pak. Kondisinya memprihatinkan. Dia pakai tongkat. Ruangan hening seketika. Ayah berjanji bersolawat. Aku menatap Bayu cemas. Jangan biarkan dia masuk, kata ayah tegas. Ayah nggak mau dia merusak hari bahagia cucuku. Dia tidak minta masuk, Pak. Dia cuma mau titip barang lalu pergi. Katanya penting, menyangkut almarhumah ibu kandung Ibu Citra. Tambah Pak Danu. Aku tersentak. Ibu kandungku? Bayu menatapku. Gimana, Cit? Biarkan satpam mengambil barangnya, Mas. Tapi jangan biarkan dia masuk. Putusku. Bayu mengangguk dan memberi instruksi. 15 menit kemudian, Pak Danu naik ke penthouse membawa sebuah kotak kayu kusam yang dibungkus plastik resek hitam. Mungkin agar tidak basah karena di luar gerimis. Ini barangnya, Bu. Orangnya sudah pergi. Dia jalan kaki. Pincang. Jujur saya agak kasihan lihatnya, Pak. Lapor Pak Danu. Bayu mengambil kotak itu. Dia memeriksanya dengan teliti, memastikan tidak ada benda berbahaya. Setelah aman, dia menyerahkannya padaku. Aku mengenali kotak ini. Ini kotak perhiasan lama milik ibu kandungku yang hilang belasan tahun lalu. Saat ibu meninggal, kotak ini raib. Kami mengira hilang saat pemakaman. Ternyata Bu Linda mengambilnya. Dengan tangan gemetar aku membuka kotak itu. Isinya bukan perhiasan. Isinya adalah surat-surat dan sebuah buku harian kecil. Aku membuka buku harian itu. Tulisan tangan ibu yang rapi menyapaku. Tanggal terakhir tertulis seminggu sebelum ibu meninggal mendadak karena serangan jantung. Hari ini Linda datang lagi. Dia meminjam uang lagi. Aku kasihan padanya. Dia janda dengan 2 anak, Rina dan Aris yang terlantar. Tapi aku punya firasat buruk. Linda sering menatap suamiku dengan tatapan aneh. Dan dia sering bertanya tentang sertifikat rumah. Ya Allah, lindungi putriku Citra. Jika umurku tidak panjang, aku titipkan kalung berlian warisan nenek
di kotak deposit bank atas nama Citra sendiri, bukan di brankas Umah. Kuncinya aku jahit di dalam boneka beruang Citra. Hanya itu yang aman dari Linda. Air mataku tumpah. Selama ini aku mengira Ibu Linda adalah teman baik ibu yang kemudian menikah dengan ayah karena cinta. Ternyata, Ibu Linda sudah mengincar harta ayah sejak ibu masih hidup. Dan surat ini bukti bahwa ibu sudah tahu. Di bawah buku harian itu ada secari kertas lusuh. Tulisan tangan cakar ayam yang ku tahu tulisan Aris. Citra dan Mas Bayu. Maaf, cuma kata itu yang aku punya. Meski aku tahu gak ada harganya. Aku nemuin kotak ini di tas lama ibu. Ternyata, ibu nyuri ini pas pemakaman ibumu. Ibu nyembunyiin ini karena takut ayah tahu kalau ibu jahat dari dulu. Aku balikin ini ke kamu. Ini hak kamu. Selamat atas kelahiran anak kalian. Aku lihat di TV dia ganteng. Jangan khawatir. Aku, Rina, sama ibu gak bakal ganggu kalian lagi. Aku mau bawa mereka pulang ke kampung halaman ibu di Jawa. Mau jadi petani atau apa aja, asal jauh dari sini. Terima kasih udah bayarin operasi kakiku, Mas. Aku gak pantas dapat itu. Tapi makasih. Semoga kalian bahagia selamanya. Aris, pendosa. Aku mendekap surat dan buku harian itu ke dada. Isak tangisku pecah. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan karena kehilangan. Ini tangis kelegaan. Kenapa, Cit? Tanya ayah cemas. Aku menyerahkan buku harian itu pada ayah. Ayah membacanya dengan tangan gemetar. Wajah tua itu memerah, lalu air mata menetes di pipinya. Ya Allah, istriku, bisik ayah. Maafkan aku buta selama ini. Bayu merangkulku dan ayah. Sudah, semuanya sudah terbuka. Sekarang tidak ada lagi rahasia. Bu Linda dan anak-anaknya sudah pergi membawa dosa mereka sendiri. Aris, gumamku pelan. Setidaknya di akhir kehancurannya, dia masih punya sedikit hati nurani untuk mengembalikan ini. Mungkin itu satu-satunya cara dia menebus dosa supaya bisa tidur tenang, kata Bayu bijak. Malam itu, setelah tamu pulang dan Elang tertidur pulas di box bayinya, aku dan Bayu berdiri di balkon penthouse menatap lampu kota Surabaya. Kamu mau mencari mereka? Memberi uang saku untuk mereka pulang kampung? Tanya Bayu tiba-tiba. Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak, Mas. Biarkan mereka pergi dengan cara mereka. Kalau kita bantu lagi, mereka tidak akan pernah mandiri. Dan surat Aris bilang dia mau pulang kampung. Itu keputusan terbaik buat mereka. Jauh dari kemewahan kota yang membuat mereka gila harta. Bayu tersenyum lalu mencium pelipisku. Kamu bijaksana sekali, Nyonya Bratadikara. Belajar dari suami saya, jawabku tersenyum. Angin malam berhembus. Dingin, tapi hatiku hangat. Kotak Pandora masa lalu sudah tertutup rapat. Pengkhianatan itu memang menyakitkan, menghancurkan, dan memalukan. Tapi tanpa pengkhianatan itu, aku tidak akan pernah berdiri di sini, di pelukan pria terbaik yang pernah kutemuni dengan malaikat kecil yang sedang tidur di dalam sana. Aris dan Rina mencuri perhiasan palsu dan kabur. Tapi tanpa sadar, mereka justru memberikan harta karun sesungguhnya padaku, Bayu dan Elang. Di kejauhan, sebuah bus ekonomi rongsokan melaju meninggalkan Terminal Bungurasih menuju Jawa Tengah. Di kursi paling belakang, Aris menatap keluar jendela yang gelap. Di sampingnya, Rina tertidur kelelahan dengan mulut terbuka dan Bu Linda melantur dalam tidurnya. Tidak ada harta, tidak ada kemewahan, hanya tas baju lusuh dan tongkat penyangga kaki. Aris memejamkan mata. Setitik air mata jatuh. Surabaya tamat bagi mereka. Kisah mereka di kota ini berakhir sebagai tragedi. Sementara kisahku, kisah Citra, baru saja dimulai dengan babak yang penuh cahaya. 5 tahun kemudian, cahaya matahari pagi menembus dinding kaca ruang makan di penthouse kami. Pemandangannya bukan lagi gedung-gedung beton yang kaku, melainkan taman gantung yang asri. Hasil renovasi yang kuminta 2 tahun lalu agar Elang punya tempat bermain yang hijau. Mama, dasi Elang miring lagi. Suara rengekan manja itu memecah keheningan pagi. Elang, jagoan kecilku yang kini berusia 5 tahun,
berdiri di depan cermin dengan seragam TK internasionalnya. Wajahnya adalah perpaduan sempurna mata tajam Bayu dan bentuk bibirku. "Sini sayang, Mama rapihkan." Aku berjongkok di hadapannya. Tanganku dengan cekatan membetulkan dasi kupu-kupu kecil itu. "Papa mana, Mah? Katanya mau antar Elang sekolah?" tanya Elang sambil celingukan. "Papa sedang telepon sebentar di ruang kerja. Ada urusan penting." Jawabku lembut sambil merapikan rambutnya yang dipakaikan pomade tipis meniru gaya ayahnya. Aku berdiri menatap pantulanku di cermin. Citra yang sekarang berbeda dengan citra 5 tahun lalu. Gaun rumahanku berganti dengan setelan blazer putih gading rancangan desainer. Rambutku dipotong bob sebahu yang memberikan kesan tegas dan dinamis. Bukan lagi wanita yang menangis di pojokan kamar. Aku kini adalah ketua Yayasan Bratadikara dan salah satu komisaris di perusahaan suami. Pintu ruang kerja terbuka. Bayu keluar dengan wajah tegang. Dia sudah rapi dengan setelan jas hitam Armaninya. Tapi kerutan di dahinya tidak bisa disembunyikan. "Bayu," panggilku. Bayu menoleh, memaksakan senyum saat melihat Elang. "Hei jagoan, sudah siap?" "Siap, Pak. Ayo berangkat." Elang berlari memeluk kaki ayahnya. Bayu mengangkat Elang tinggi-tinggi, mencium pipinya, lalu menurunkannya lagi. "Elang sama Pak Ujang dulu ya di mobil. Papa mau bicara sebentar sama Mama." "Oke, Pak." Elang berlari keluar diikuti pengasuhnya. Setelah pintu tertutup, senyum Bayu lenyap. Dia berjalan ke arahku, memeluk pinggangku dan membenamkan wajahnya di ceruk leherku. Dia menghela napas panjang. Berat sekali. "Ada apa, Mas? Masalah Pak Wijaya lagi?" tanyaku sambil mengusap punggungnya. Bayu mengangguk, masih memeluk. Wijaya Group makin agresif. Mereka menyebar rumor busuk ke para pemegang saham menjelang RUPS, rapat umum pemegang saham besok lusa. Mereka bilang, manajemen Bratadikara tidak stabil karena riwayat keluargaku. Aku melepaskan pelukan, menatap matanya. Mereka mengungkit soal Aris. "Iya," rahang Bayu mengeras. "Wijaya menggunakan skandal 5 tahun lalu itu. Dia bilang, adik kandung CEO saja seorang pencuri dan penipu. Bagaimana kita bisa percaya CEO-nya tidak punya gen korup yang sama? Itu serangan pribadi yang kotor, tapi efektif." Beberapa investor tua mulai goyah dan berpikir untuk menjual saham mereka ke Wijaya. Tuan Wijaya, kompetitor licik yang sudah lama ingin mencaplok Brata Group. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Bayu dalam strategi bisnis murni. Jadi, dia menyerang titik terlemah, aib keluarga. Dia pikir dia bisa menghancurkan kita dengan hantu masa lalu. Aku tersenyum dingin, senyum yang kupelajari dari Bayu selama bertahun-tahun. Dia salah pilih lawan. Aku akan urus ini. "Jit, kamu fokus saja ke acara amal yayasan nanti malam," kata Bayu protektif. "Tidak, Mas. Aku merapikan kerah jasnya. Acara amal nanti malam adalah kuncinya. Wijaya pasti datang kan? Dia ingin pamer kekuatan. Dia diundang sebagai donatur besar." "Ya." "Kalau begitu, biarkan aku yang menghadapinya," kataku tegas. "Selama ini orang mengira aku cuma istri manis yang mengurus anak yatim. Sudah waktunya mereka tahu siapa Nyonya Bratadikara yang sebenarnya." Bayu menatapku ragu sejenak, lalu perlahan senyum bangga terbit di bibirnya. "Kadang aku lupa, istriku ini pernah menukar berlian miliaran dengan kaca pasar malam. Baiklah partner, kita hadapi dia bersama." Malam harinya, ballroom Hotel Bintang 5 dipenuhi cahaya lampu kristal dan kilatan kamera wartawan. Ini adalah annual charity gala yang diadakan Yayasan Bratadikara. Semua orang penting di Surabaya hadir. Aku masuk menggandeng lengan Bayu. Kami adalah pasangan emas malam itu. Aku mengenakan gaun malam sutra berwarna marun gelap yang memeluk tubuh, memberikan kesan anggun namun powerful. Bayu di sampingku tampak gagah dan tak tersentuh. Namun bisik-bisik itu terdengar. Itu Tuan Wijaya. Dengar-dengar saham Bratadikara sedang digoyang. Iya, gara-gara isu keluarga itu kan? Di sudut ruangan, dikelilingi beberapa pengusaha, berdiri Tuan Wijaya. Pria Parunbaya bertubuh tambun dengan senyum licik. Dia mengangkat gelas wine-nya ke arah kami dengan tatapan mengejek.
Acara dimulai dengan pidato pembukaan. Setelah basa-basi, tiba sesi ramah tamah. Tuan Wijaya sengaja berjalan mendekati kami saat kami sedang diwawancarai oleh sekumpulan wartawan bisnis. "Selamat malam Pak Bayu, Bu Citra," sapa Wijaya dengan suara lantang yang dibuat-buat. "Acara yang luar biasa mewah. Sayang sekali, dengar-dengar kondisi internal perusahaan sedang tidak seindah pestanya ya." Kamera wartawan langsung menyorot. Suasana menegang. Bayu hendak menjawab, tapi aku meremas pelan lengannya. Memberi kode, biar aku saja. "Selamat malam Pak Wijaya," jawabku tenang, tersenyum manis. "Terima kasih sudah datang. Saya dengar Bapak baru saja gagal memenangkan tender proyek infrastruktur pemerintah. Turut prihatin ya Pak?" Wajah Wijaya merah padam sesaat, tapi dia tertawa hambar. "Ah, itu biasa dalam bisnis. Yang tidak biasa itu kalau sebuah perusahaan besar dipimpin oleh keluarga yang punya rekam jejak kriminal. Maaf ya Bu Citra, saya cuma khawatir kalau adiknya saja bisa bawa kabur uang calon istri, jangan-jangan kakaknya juga pintar menyulap laporan keuangan." Wartawan menahan napas. Itu tuduhan yang sangat frontal. Bayu maju selangkah. Matanya berkilat marah. Tapi aku melangkah lebih maju, berdiri tepat di hadapan Wijaya. Aku tidak mundur sedikit pun. "Pak Wijaya," suaraku jernih dan tegas, menggema di antara kerumunan yang mendadak hening. "Menarik sekali Bapak bicara soal integritas, tapi Bapak sepertinya lupa satu hal." "Apa itu?" tantang Wijaya remeh. "Bahwa Anda dulu korban penipuan, bukan?" jawabku santai. "Bahwa sayalah yang menggagalkan penipuan itu sendirian. 5 tahun lalu saya menyelamatkan aset saya, aset keluarga saya, dan harga diri saya dari orang-orang jahat. Saya mendeteksi kecurangan, saya membuat strategi balasan, dan saya menang tanpa kekerasan." Aku menatap tajam ke mata Wijaya. Jika seorang wanita muda yang sendirian saja bisa mendeteksi dan menghancurkan penipu di lingkaran terdekatnya, bayangkan apa yang bisa dilakukan wanita itu sekarang saat dia berdiri di samping suaminya menjaga benteng perusahaan ini. Aku mengambil mic dari tangan MC yang kebetulan berdiri di dekat situ. Aku tujukan bicaraku pada seluruh tamu undangan. "Para hadirin sekalian, Pak Wijaya meragukan integritas Bratadikara Group karena masa lalu adik ipar saya. Tapi izinkan saya mengumumkan sesuatu malam ini." Bayu menatapku bingung. Aku belum memberitahunya soal ini. Ini kejutanku. "Siang tadi," lanjutku lantang, Yayasan Bratadikara bersama divisi investasi yang saya pimpin baru saja menandatangani kontrak eksklusif dengan Global Green Energy dari Eropa untuk pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan di 3 provinsi. Nilai investasinya sebesar 5 triliun rupiah. Ruangan gempar, tepuk tangan dan seruan kaget terdengar. Global Green Energy adalah raksasa yang selama ini dikejar-kejar oleh Wijaya, tapi gagal didapatkan. Aku menoleh ke Wijaya, yang kini wajahnya pucat pasi, mulutnya ternganga. "Dan Pak Wijaya," kataku lembut namun menusuk, "mereka memilih kami bukan karena kami sempurna. Mereka memilih kami karena audit mereka membuktikan Bratadikara Group adalah perusahaan paling transparan dan bersih di Indonesia. Mereka tahu kami tidak menutupi sampah di bawah karpet. Kami membuangnya. Seperti kami membuang benalu masa lalu, dan seperti kami akan membuang kompetitor yang tidak bermain cantik." Skakmat. Tepuk tangan membahana. Kilatan kamera semakin gila. Bayu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara terkejut, kagum, dan cinta yang meluap-luap. Wijaya yang sadar dia baru saja dipermalukan di depan seluruh elit bisnis dan kehilangan investor potensial, mundur teratur. Dia pergi meninggalkan pesta seperti anjing yang terjepit ekornya, persis seperti Aris dan Rina 5 tahun lalu. Bayu menarik pingganku, mendekatkan wajahnya ke telingaku di tengah riuh tepuk tangan. Kamu benar-benar menandatangani kontrak itu?" bisiknya. "Tadi siang saat masih sibuk menelpon investor, aku membypass birokrasi dan langsung menghubungi CEO mereka yang kebetulan teman kuliahku dulu," bisikku balik, sambil mengedipkan sebelah mata. "Kejutan." Bayu tertawa lepas, tawa yang jarang sekali ia keluarkan di depan umum. Dia mencium punggung tanganku di depan ratusan orang. "Kamu wanita berbahaya, Citra. Untung kamu istriku bukan musuhku. Kalau aku musuhmu, Mas sudah bangkrut dari bab 1, candaku. Malam itu posisi kami tak tergoyahkan.
Harga saham Bratadikara melonjak keesokan harinya. Isu tentang Aris menguap begitu saja tertutup oleh berita prestasi besar yang kami raih. Seminggu kemudian, hari Minggu yang cerah, kami memutuskan untuk mengunjungi makam ibu kandungku. Ini adalah ritual tahunan kami, namun kali ini terasa berbeda. Setelah menabur bunga dan berdoa, aku duduk di tepi pusara ibu. Elang sedang sibuk menyiram rumput dengan botol air minumnya dibantu Bayu. "Ibu," bisikku pelan. "Citra menang, Bu. Citra bahagia. Kotak perhiasan dan surat ibu sudah kembali. Dan sekarang, Citra punya 2 pelindung yang hebat." Aku menatap Bayu dan Elang, 2 laki-laki yang menjadi duniaku. Tiba-tiba Bayu menepuk bahuku dan menunjuk ke arah gerbang pemakaman. Di kejauhan, di balik pohon Kamboja tua, berdiri 3 sosok samar. Seorang pria pincang dengan tongkat, seorang wanita kurus dengan kerudung lusuh, dan seorang wanita tua yang duduk di kursi roda kayu buatan sendiri. Itu mereka, Aris, Rina, dan Bulinda. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya berdiri mematung dari jarak 50 meter. Penampilan mereka sangat sederhana, khas orang desa. Tidak ada lagi kilat keserakahan di mata mereka, hanya ada kerinduan dan penyesalan. Aris melihatku menoleh. Dia mengangguk pelan, sebuah gestur hormat yang canggung. Lalu dia mengajak Rina untuk mendorong kursi roda Bulinda berbalik pergi meninggalkan area pemakaman. "Kamu mau panggil mereka?" tanya Bayu pelan di sampingku. Aku menggeleng mantap. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya rasa syukur. Karena pengkhianatan itu, aku belajar menjadi kuat. Karena kehilangan harta palsu itu, aku menemukan cinta yang asli. "Mama, nanti beli es krim ya?" teriak Elang. "Siap, bos kecil," jawab Bayu. Aku tersenyum menatap langit biru. Hidup memang penuh kejutan. Siapa sangka 1 jam sebelum akad, yang hancur adalah awal dari seumur hidup yang indah.